banjir, ya. Tidak segampang itu kita bisa menyelesaikan hujan tak banjir lagi sekarang. Tak segampang itu, Pak. Tadi di tempat sampah sana, pagi saya tengok udah numpuk penuh lagi ya, gitu. Para teman-teman pengusaha reklame ini, apa sih yang menjadi persoalan terhadap pemerintah sehingga ini semua disapu habis dulu? Mereka memancangkan titik reklame itu tentu tadinya sudah ada izin dong. Izin. Di sisi itu jadi pengurus satu lembaga organisasi ya. Pak Wipan, pusing nengok kita. Hari-hari ini bantu masyarakat terus nih. Nggak ada, baru ketemu. Siang Pak Adis. Selamat siang. Kita kemana nih Pak? Kita nih lagi di Tiban. Saya lagi mencari rumahnya Pak Hendrik, anggota DPR Kota Batam. Saya janjian ketemu sama Pak Hendrik ini untuk ngobrol everywhere. Ini rumahnya beliau. Ini udah nyampe nih, kita parkir sini. Kita turun ya. Baik pemirsa Goes Indonesia, ketemu lagi dengan saya Hadis di program Ngobrol Everywhere di Goes Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan di awal di pembukaan, saya mendatangi rumah salah satu anggota DPRD Kota Batam 2 periode, Bapak Hendrik. Familiarnya beliau dipanggil Pak Ucok. Siap Ucok? Alhamdulillah siap Pak Adi. Alhamdulillah. Ini kami sebetulnya udah janjian dengan beliau itu udah lama, tapi alhamdulillah beliau ada waktunya di hari ini dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar aktivitas beliau sebagai pengusaha, anggota dewan, wakil rakyat, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya di Ngobrol Everywhere Goes Indonesia. Setelah yang satu ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batam adalah lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat di kota ini. DPRD Batam memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di daerah. Melalui peran para anggotanya yang merupakan wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum, lembaga ini menjadi salah satu pilar demokrasi dan pembangunan di Kota Batam. Bang, sehat ya Bang? Saya panggil apa nih? Sehat. Abang atau Pak Dewan atau apa nih? Atur aja mana enak. Mau abang, mau bapak, mau bro juga. Siap. Atur aja mana enak. Kita kan udah lama nih ngajak ngobrol-ngobrol abang di media kami di Ngobrol Everywhere nih. Nah, cuma kan karena abang sibuk juga segala macam itu. Oke lah kita maklumi. Tak banyak sih yang mau kita obrolkan Bang. Nyantai aja kita ya. Bang, ini kan abang nih pengusaha nih, ya kan? Boleh cerita dong sebagai pengusaha dan kok mau-maunya ke dunia politik. Kita itu dulu deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, jangan bapak lah. ya kalau Pak Hadi juga boleh, bro juga boleh. Ya, siap. Kita nyantai aja ya. Oke, siap. Jadi saya sebenarnya dikatakan pengusaha juga, ya bukan pengusaha besar lah ya. Ya, oke. Memang kita dari dulu bekerja keras. Jadi sehingga kita terpilih menjadi anggota DPRD juga, kita tetap bekerja seperti biasa. Di luar DPRD, kita bekerja untuk mendapatkan tambahan-tambahan supaya bisa bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Masyarakat pada umumnya. Iya, masyarakat pada umumnya yang di sekitar kita. Artinya apa sih yang dikerjakan Pak Hendrik? Dulu saya juga kontraktor. Ya, Kontraktor normal lah. Normal lah, mitra PLN, mau sipil, mau elektrikal ya saya kerjakan semua gitu kan, macam-macam. Jadi ketika saya terpilih jadi anggota dewan, tetap berjalan, supaya juga ada masukan-masukan dari luar. Nah, pertanyaannya, kok pengusaha kok tertarik dengan dunia politik? Kan sesuatu yang dikatakan beda ya beda gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang apa tuh yang mendasari? Kalau dibilang tertarik itu sih tidak begitu juga tertarik. Kalau masuk jadi diajak-ajak nih. Diajak-ajak gitu dengan teman-teman istilahnya. Udah Pak Hendrik masuk aja lah di partai supaya nanti bisa mencalonkan, kami dukung lah seperti itu. Nah, sebenarnya saya juga tidak begitu ambisius untuk masuk di ranah politik ya. Tetapi karena dorongan teman-teman, sehingga kita
terikutlah jadi untuk masuk ke dunia politik. Kan ada sesuatu yang beda, kaget nggak pada saat anggap ini periode kedua kan? Periode kedua. Oke. Waktu di periode pertama, ini kan baru nih melangkah itu. Apa yang diinikan Pak Dewan? Ya ketika kita sudah terpilih jadi anggota DPRD, tentu kita harus sudah milik masyarakat Kota Batam ya. Nah, tentunya karena kita sudah diamanahkan oleh masyarakat untuk menjadi memfasilitasi mereka ya segala hal. Segala hal itu tentu semua anggota DPRD itu tentu harapan masyarakat itu semua persoalan bisa diselesaikan di anggota DPRD. Padahal kita belum tentu bisa semua untuk melakukan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kita ini hanya bisa sebagian-sebagian aja yang bisa kita selesaikan. Tetapi dengan sudah masuknya di ranah politik itu, saya timbul semangat. Timbul semangat. Kenapa? Yang selama ini kita menjadi seorang kontraktor maupun pengusaha kecil ya, tidak bisa banyak untuk memfasilitasi masyarakat. Contohnya nanti ada yang sakit. Paling-paling kalau kita jadi pengusaha, paling-paling kita bisa bantu seberapa bantuan untuk berobat kayak gitu ya. Tetapi kalau kita sudah menjadi anggota DPRD, tentu kita bisa memfasilitasi apa sih yang bisa kita akses, kita punya akses. Apa sih yang bisa saya untuk menyelesaikan biaya perobatan mereka? Saya arahkan mereka. Artinya dengan demikian sedikit demi sedikit kita punya akses. Alhamdulillah lama-lama kita menjadi merasa ada kepuasan hati untuk bisa membantu masyarakat yang banyak seperti itu. Dukungan keluarga pada saat dari pengusaha masuk ke dunia politik gimana tuh? Awal-awalnya nih, kalau flashback sedikit lah. Awal-awalnya sebenarnya kalau jujur aja kita bilang, awal-awalnya keluarga juga tidak sepakat kalau saya masuk di politik gitu ya, tidak sepakat. Karena kalau kita masuk di politik ini, tentu dengan keluarga istri lah ya, yang terutama istri, itu harus bisa sejalan. Artinya kita kalau jadi sudah diamanahkan dengan masyarakat, hari-hari masyarakat tentu banyak datang ke rumah kita. Kalaulah kita suami istri ini tidak sejalan dengan kita, tidak satu frekuensi lah ya. Apa yang kita berikan oleh masyarakat ini, kalau istri tahu kalau dia tidak sejalan, dia bisa pusing nengok kita. Hari-hari ini bantu masyarakat terus nih. Hari-hari bantu masyarakat terus nih. Saya aja tidak pernah dikasih nih gitu-gitu. Ini juga harus jadi bisa. Hal itu pun menjadi fokus perhatian juga ya Pak. Awal itu. Jadi untuk menyesuaikan itu kan tidak semudah itu. Lama kelamaan, alhamdulillah istri saya juga sekarang jadi apa namanya? Sudah terbiasa gitu ya. Sudah terbiasa, jadi legowo saja, ada ikhlas saja. Jadi pada saat masuk sekarang periode kedua kan? Kalau udah masuk periode kedua, artinya kepercayaan masyarakat itu di periode pertama memang betul-betul tertanam. Apakah itu yang Pak Dewan rasakan sehingga Pak Dewan sekarang terpilih lagi menjadi di periode kedua? Itu semua penilaian dari masyarakat. Ya. Apa yang kita lakukan itu, yang penting kita ikhlas. Mau itu pemilih kita maupun tidak pemilih kita, kalau dia datang minta bantu sama kita, tentu yang utama sakit ya, ada yang kemalangan, kita ikhlas saja untuk melakukan itu. Contohnya mereka datang, Pak, kami ini anak saya sakit nih, BPJS-nya ada masalah, bantu saja. Artinya apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat yang datang ke tempat kita minta bantu, kita fasilitasin saja. Masalah hasil tak hasil, masalah apa namanya, kepuasan mereka puas atau tidak puas, yang penting kita ikhlas untuk melakukan, bisa memfasilitasi mereka. Itu saja lakukan. Itu yang kegiatan-kegiatan di masyarakat selalu aktif saja. Kalau ada undangan dari masyarakat hadir ya? Insya Allah kalau saya ada di Batam kita harus hadir. Nah, supaya masyarakat juga bisa menilai dengan positif. Nah, tentu dalam hal itu juga bukan menjadi suatu pandangan yang terbaik buat masyarakat. Apapun yang kita lakukan, tentu kita pandangan masyarakat tentu banyak kekurangan. Kalau hari ini kita
aktif di masyarakat. Karena kita sendiri yang selalu aktif, nanti pandangan masyarakat, oh Bapak ini yang selalu aktif di masyarakat. Kalau nanti sudah mulai tahun politik, ini kan udah banyak nih, udah banyak yang untuk mencari simpati masyarakat. Nah, tentu kita belum tentu ditonjolkan oleh masyarakat. Oh, Bapak ini loh yang selalu sebelum masa politik juga hadir. Tidak ada itu. Jadi lakukan saja yang terbaik. Jadi mengalir saja. Allah itu tidak tidur, apa yang kita lakukan. Semoga kalau memang udah kita lakukan yang terbaik buat masyarakat di sini, kalaupun mereka tidak membantu kita, insya Allah ada orang lain yang akan membantu kita. Oke. Nah, seperti itu. Oke Pak Dewan, nanti saya mau cerita-cerita nih, mau menanya-nanya nih. Pagi sekarang di Komisi 1 ya. Tupoksi DPRD ini biar audien ataupun konstituennya Pak Dewan paham juga dengan masalahnya itu. Nantikan setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Gosip Indonesia, kita kembali lagi di Ngobrol Everywhere bersama Pak Dewan kita, Pak Hendrik. Biasanya pemilihannya beliau dipanggil Pak Ucok juga karena memang kelahiran dari Sumatera Utara. Betul ya? Oke, Pak Dewan. Kita udah tadi Pak Dewan udah banyak cerita tentang awal-awal ke dunia politik. Ada liku-likunya, ada pengabdian ke masyarakat segala macam. Nah, kalaulah boleh mereview kembali, terutama untuk pemirsa Gosip Indonesia dan terutama konstituen Pak Dewan nih, sebagai wakil rakyat atau wakil masyarakat di DPRD, daerah pemilihan Sekupang Belakang Padang ya, Pak Dewan di sini. Sebenarnya mungkin masyarakat juga mungkin harus diberikan pemahaman nih. Tupoksi DPRD sendiri sebetulnya apa itu Pak Dewan? Ya, tupoksi DPRD ini tentu kita antara legislatif dengan eksekutif itu sebenarnya sejalan. Kami tupoksinya itu mengawasin kinerja pemerintah daerah. Artinya segala sesuatunya kami bisa bekerja sama untuk bisa pemerintah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak melanggar aturan. Tentu kami harus bisa sepakatin bersama itu di DPRD. Maupun menyangkut anggaran, untuk menyangkut pengeluaran-pengeluaran yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Tentu kami harus sepakatin di DPRD. Gitu. Tupoksinya itu dalam pengawasan kita. Pengawasan gitu ya. Pengawasan dan kinerja begitu. Nah, sekarang di Komisi 1, Pak Dewan. Komisi 1 ini apa nih? Komisi 1 itu kita tentu kalau ditanya Komisi 1 itu membidangin apa ya Pak Andi? Contohnya gitu kan. Kan itu masyarakat juga akan. Ini masyarakat harus tahu nih. Masyarakat nanya ya. Komisi 1 itu membidangin apa Pak Hendrik itu? Ada berapa? Ada 4 komisi kan? Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau Komisi 1 itu membidangin hukum dan pemerintahan. Kalau Komisi 2 itu ekonomi, ya. Komisi 3 itu infrastruktur, Komisi 4 itu kesra. Nah, jadi kita kebetulan di Komisi 1. Komisi 1 itu membidangin hukum dan pemerintahan. Tentu apa yang kami kerjakan. Komisi 1 ini sebenarnya sama Komisi 3, Komisi 4 itu yang paling ribet. Gitu ya? Kalau mau dipikir. Dari sisi semuanya berhadapan dengan masyarakat. Gitu ya? Iya. Nanti ada persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, contohnya ada PASUM yang bermasalah dengan developer, contoh kayak gitu ya. Mereka datang ke tempat kita minta fasilitasin supaya menyelesaikan persoalan-persoalan itu supaya pembangunannya bisa dilakukan di masyarakat. Nah, sementara developer belum menghibahkan itu ke masyarakat. Nah, jadi itu yang kami fasilitasi. Nah, tentu kalau ada bidang-bidang hukum yang menyangkut hukum, tentunya di masyarakat tentunya ada penggusuran atau pembebasan itu ya. Nah, tentu itu semua larinya ke Komisi 1. Di Komisi 1, karena terkait masalah aturan ya? Aturan. Tapi berarti kalau seperti Perda, Perwako segala macam itu digodok di Komisi 1 dulu atau gimana? Semua komisi nanti. Semua komisi? Semua komisi. Jadi
kami masing-masing komisi itu nanti ada apa namanya, ada pembahasan ran perda masing-masing. Itu nanti yang akan kita sampaikan di. Sebelumnya Pak Dewan di komisi berapa? Komisi 2. Komisi 2 saya 5 tahun ya. Oh, full kemarin periode pertama. Iya. Nggak ganti-ganti. Enggak, saya nggak mau ini. Gitu saya ya? nggak mau, udahlah. Nggak usah ganti-ganti, saya komisi 2 aja. Komisi 2 aja ya? Karena kenapa sebenarnya kok mau di komisi 2 terus? Saya, ya kita harus punya pandangan. Tapi bidang apa komisi 2? Ekonomi. Ekonomi ya? Ekonomi dan keuangan. Lebih simpel ya kayaknya? Ya lebih simpel sih, kita nggak selalu rapat dengan konstituen. Atau karena ekonomi dan keuangan itu? Enggak juga. Enggak juga ya? Kita cuman membidangin ekonomi dan keuangan dan ekonomi, hanya mengawasin saja pendapatan dan pengeluaran mereka. Pemerintah gitu kan? Iya, per tribulan. Terkait masalah pasar segala macam mungkin di komisi 2 gitu ya? Iya, masalah apa? Jadi kalau dari harga-harga sembako itu di komisi 2. Jadi kalau ini menurut Pak Dewan nih secara pribadi yang menggelut ini. Komisi 2 5 tahun, sekarang di Komisi 1. Ada tantangan sendiri atau gimana? Saya sebenarnya lebih dominan ke Komisi 1. Karena kita juga kan kalau sudah menghitung-hitung itu kan kita sudah terlalu detail, sudah nggak ini lagi ya. Itu dominan yang muda-muda lah ya. Faktor U ya? Faktor umur. Oke. Jadi kalau di Komisi 1 ini kan hanya argumen-argumen saja yang kita lakukan, dapat apa yang dari lapangan-lapangan ini gitu. Jadi sebenarnya saya memang pantasnya ditempatkan di Komisi 1. Oke, Pak Dewan, sekarang ke yang berikutnya nih. Ini kan kinerja pemerintahan baru nih. Pak Amsakar dan Bu Li Claudia memimpin Kota Batam udah hampir masuk ke 3 bulan mungkin saat. Pandangan Pak Dewan sendiri sebagai mitra kerja ya yang tadi sampaikan. Gimana dengan kinerja mitra kerja di pemerintah sejauh ini? Sejauh ini kita lihat Pak Amsakar dan Bu Li ini ya tentu masih bagus-bagus saja. Alhamdulillah. Kita juga bagian dari mereka. Tentu apa yang dikerjakan mereka sampai hari ini masih bagus. Jadi harapan kita terus seperti hari ini sampai seterusnya, begitu kan? Karena apa? Harapan saya juga dengan pemerintah ini dan teman-teman yang lain jangan terlalu terburu-buru mengerjakan sesuatu sehingga pemerintah juga bekerja dengan leluasa. Gitu. Diberikan laluan dulu. Berikan laluan. Tapi kontrol tetap. Kontrol tentu tetap. Dilakukan sebagai fungsi yang tadi ya. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya harus dikritisi dari pihak Pak Dewan sendiri. Kira-kira sudah nampak ataupun memberikan masukan kira-kira apa tuh? Sejauh ini lah. Ya, kalau kami di DPRD itu dan teman-teman DPRD juga, kalau untuk mengkritisin itu, saya rasa itu sah-sah saja. Kritisin itu kan membangun ya. Membangun pola kita, apa yang menjadi suatu kekurangan kita, tentu ada yang mengkritisin, itu sangat bagus. Tetapi harapan saya dan teman-teman di seluruh penjuru lah ya, di seluruh penjuru, sah saja mereka mengkritisin pemerintah. Ketika pemerintah agak pandangan teman-teman aktivis atau teman-teman DPRD yang kira-kira kurang pas di mata teman-teman, sah-sah saja mereka harus mengkritisin. Tetapi harapan saya dengan teman-teman semuanya, berikanlah sumbangsi pemikiran kita yang terbaik kepada pemerintah. Kalau memang kita ini berwarga negara untuk membela NKRI, mempertahankan NKRI, sehingga jangan membuat suatu konflik. Apa yang kita berikan kepada pemerintah, seharusnya itu bisa menjadi suatu motivasi pemerintah untuk membangun, bukan untuk mencederain kinerja-kinerja pemerintah. Begitu harapan Artinya saya. Ini berlaku juga untuk kan seiring dengan tumbuh kembangnya Kota Batam nih, Pak Dewan, dari zaman dulu sampai sekarang, sehingga menjadi kawasan industri ataupun kota yang ini.
tumbuh juga mungkin para aktivis lingkungan, para aktivis masyarakat yang menyoroti ya, dan ini wajar ya melihat itu. Pandangan Pak Dewan sendiri dengan di luar di luar anggota legislatif nih, aktivis masyarakat nih, pandangan sendiri dengan tumbuhnya seperti itu kira-kira gimana? Dengan para aktivis pemerhati gitu. Ya, di mana-mana ya saya lihat memang banyak pemerhati ya. Ya. Apalagi netizen. Iya, apalagi netizen itu. Nah, sekarang kan lebih apa? Lebih cepat ya. Ada HP lah apa semuanya. Jadi Pak Dewan banyak juga yang mengawasi. Iya. Jadi gimana pandangan untuk aktivis-aktivis itu ya di mana-mana daerah tentu ada pemerhati ya, aktivis atau LSM ya. Baik. Jadi apa yang seperti saya sampaikan tadi, ya kita setuju. Apa yang mereka kritisin itu kita bisa menerima. Betul. Kalau saya jadi kepala daerah, saya akan menerima itu. Dikritisin itu kan membangun ya, menurut saya membangun. Selagi memang kritisnya selagi memang kritisin itu membangun dan tepat apa yang disampaikan mereka. Tetapi harapan kita kepada teman-teman aktivis maupun LSM, pemerhati lingkungan, ya berikanlah sumbangsi pemikiran kepada pemerintah yang terbaik, bukan menghujat dan mencederain apa yang sudah menjustis seperti itu. Jangan. Jadi kita harus bermitra dengan teman-teman aktivis, dengan media, ya semuanya kita harus bermitra. Artinya kita sebagian dari pemerintah harus bisa menerima itu. Selagi itu yang disampaikan untuk membangun. Ke Pak Dewan sendiri sebagai wakil rakyat nih, ada nggak yang memang intent mengkritisi Pak Dewan ya secara objektif ya terkait dengan ada nggak? Kalau dikritisin itu kami ini anggota DPRD ini tentu wakil rakyat yang terhormat ini. Tentu, yang dihormati. Iya, yang dihormati ini banyak malah. Banyak kritis. Ya. Apa Pak menyikapi? Ya, kita menyikapi itu dengan tenang saja. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, kepala daerah dikritisin, kinerjanya tak bagus ya. Ini kok hujan sedikit sudah banjir. Gitu-gitu lah kira-kira. Itu udah. Kok hujan sedikit gimana tuh? Sudah banjir. Ini apa sih kerja pemerintah? Apa sih kerja wali kota kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya berikan pandangan yang terbaik, berikan solusi, itu namanya kita bermitra. Bukan menghujat yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau menghujat bukan penyelesaian, ya kan? Ini membuat suatu suasana menjadi keruh. Membuat kepala daerah juga kan manusia biasa, sehingga dia apa yang disampaikan Bu Li ya, kami ini bukan robot, bukan robot. Ketika ada persoalan, terus langsung begitu disampaikan bisa selesai dengan seketika. Itu butuh proses untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Batam. Banjir, ya, tidak segampang itu kita bisa menyelesaikan. Hujan tak banjir lagi sekarang. Tak segampang itu, Pak. Nah, tentu sekarang hentikan hujannya ya. Hentikan hujan. Atau cari pawang aja lah kita ya. Cari pawang. Kalau mau hujan tak jadi hujan, tak jadi banjir. Itu penyelesaian yang Pak Dewan. Ini kan dalam ini masih bicara tentang pandangan ya, kinerja pemerintahan ya, baik DPRD maupun pemerintah Kota Batam. Dari awal mulai pimpinan Kota Batam hari ini, Pak Amsakar dan Bu Li, itu kan menggesa terkait masalah mungkin sampah, terus juga penertiban yang sekarang lagi ramai juga, titik reklame. Dari DPRD sendiri, Pak Dewan sebagai wakil masyarakat, gitu kan, yang notabene juga kalau dari sisi sampah mungkin sepakat loh ya. Nah, terus dari sisi masalah reklame itu, ada nggak mungkin ada masukan ke Pak Dewan dari masyarakat, pengusaha reklame, kok seperti gini? Kira-kira gimana Pak Dewan? Ini pertanyaan yang menarik yang lagi booming ini. Ini pertanyaan menarik yang lagi sedang di pemirsa Ghost Indonesia, sengaja saya tanyakan ke beliau. Karena beliau kan punya pandangan sebagai wakil masyarakat, paling tidak beliau paham perencanaan pemerintah ke depan kan gitu kan. Setidaknya ini menjadi pencerahan juga bagi kita terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan daerah terutama di Kota Batam, Pak Amsakar dengan Bu Li Claudia.
Pak Dewan sebagai mitra, apalagi mitra koalisi juga lah ya. Gimana pandangannya? Jadi ini pertanyaan yang menarik. Jadi yang pertama ya, Bu Li dan Pak Amsakar ini begitu dia dilantik, ya, masalah penyelesaian sampah ya. Sampah. Jadi sampah ini menurut saya memang harus kita siasatin. Seperti apa menyiasatinya ini harus duduk bersama untuk semua semua yang terkait, dan masyarakat, tokoh masyarakat juga. Setiap lurah di kelurahan itu bisa duduk bersama. Kenapa? Yang membuat susah ini terkadang masyarakatnya sendiri, Pak. Dalam hal apa nih? Dalam hal membuang sampah nih, Pak. Ini masyarakat nih? Betul, Pak. Nah, nanti ya, seperti di lingkungan di RW berapa gitu. Di situ tidak ada tempat pembuangan sampah. Atau kemudian di jauh dari rumah dia pun tidak ada tempat pembuangan sampah. Nah, sehingga masyarakat membuang sampah itu di pinggir jalan, yang mana kira-kira ada sampah sedikit, di situlah jadikan satu sehingga menumpuk. Nah, sehingga itu tempatnya katanya. Itu tempatnya. Padahal situ, itu gitu kan. bukan ada di situ di tempat pembuangan sampah, tidak ada seperti itu. Sehingga sambil lewat dia lempar. Karena melihat orang lain di situ, dia pun sama ikut. Lempar situ. Ini yang perlu kita berikan pemahaman dengan masyarakat. Sehingga kita menjaga ketertiban, kebersihan ini bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya pemerintah sendiri ya? Tidak bisa kita dengan pemerintah sendiri untuk menyelesaikan ini. Harus sama-sama dengan masyarakat. Berarti kalau masyarakat itu lebih kepada mentalnya harus sama-sama, mindsetnya harus disamakan. Iya, Pak. Gitu. Jadi, artinya kalau pemerintah menyiapkan fasilitasnya mungkin gitu. Itu maksudnya. Iya, maksudnya seperti itu. Terus, nah, dengan pandangan Pak Dewan kan dari sisi masyarakat pun harus diperbaiki, dari sisi pemerintah tetap melakukan perbaikan. Untuk mengkoreksi mentalnya itu kira-kira mungkin ada nggak masukan ke pemerintah? Pemerintah harus ngapain nih supaya mental masyarakat ini sama dengan kita, buang sampahnya di tempat yang benar, kira-kira ada masukan nggak? Ya, kalau dari saya pribadi, ya memang harus contohnya di per RW saja lah ya. Per RW. Terkecil lah ya. Ya, kecil, tingkat yang kecil saja. Kalau nggak diawalin dengan seperti itu tidak akan bisa selesai. Tidak akan, kebersihan sampah ini tidak akan selesai. Ya. Panggil RW, panggil RT-nya semua untuk menghimbau, memberikan edukasi ke masyarakat, membuang sampah di lingkungan sini harus di sini tempatnya. Itu yang belum kita terapkan di masyarakat. Menurut saya ya, belum kita terapkan di masyarakat karena tempat sampah perkelurahan ini pembuangan memang. Ya, salah satu kendala yang kita tangkap juga pemirsa Ghost Indonesia memang TPS itu ya. TPS itu pembuangan sementara di setiap kecamatan sebelum diangkut ke ini. Itu yang menjadi kendala buat kita, Pak. Ya, karena itu kan udah ranahnya pemikiran pemerintah itu harus. Itu gimana tuh? Ada solusi nggak untuk itu? Karena saya kan mungkin di seluruh kecamatan, terutama di mainland ya, di 9 kecamatan di daratan Batam ini. Hanya mungkin beberapa kecamatan yang sudah ada, itu pun mungkin numpang ya. Nah, itu dari pemerintah sini langkah-langkahnya gimana tuh? Ya, dari kita sendiri sih, dari pemerintah ya, khususnya kami dari bagian dari pemerintah juga. Ya, sekarang ini lagi untuk menerapkan hal-hal yang seperti itu kan tidak semudah apa yang kita sampaikan tadi. Semuanya bisa selesai dengan cepat. Nah, tentu itu ada tahapan-tahapan yang bisa kita sampaikan di masyarakat. Tetapi paling tidak sedikit demi sedikit masyarakat juga harus paham. Jangan membuat pembuangan sampah itu sembarangan. Itu yang perlu disampaikan oleh RT RW ke masyarakat. Untuk sementara kita belum ada tempat penampungan sampah sementara di sini. Mungkin bisa dibuang di mana, di tempat yang sudah contohnya agak jauh sedikit ya gitu ya. Itu yang perlu disampaikan oleh masyarakat. Jangan melempar-lempar kayak gitu di pinggir jalan. Akhirnya nanti parit penuh banjir kalau hujan sedikit. Nah, itu yang membuat pemerintah juga. Pak Wali Kota ini kerjanya macam mana? Padahal dia bilang kita contohnya. Tadi di tempat sampah sana sudah bersih, sudah dibersihkan oleh camat-camat, oleh lurah. Tapi pagi saya tengok udah numpuk penuh lagi ya gitu-gitu. Ini sebenarnya
masyarakatnya yang masyarakat. Ya, padahal dari pemerintah ya memang sejauh ini juga pemerintah sudah melakukan gerakan itu ya. Iya. Melibatkan unsur kecamatan, kelurahan untuk goro bersama membersihkan. Tapi nanti lewat kalau udah penuh lagi disalahkan lagi gitu-gitu kan. Jadi memang harus bisa sama-sama connect lah masyarakat dengan pemerintah. Ini kan seperti yang sebelumnya kepemimpinan Batam wali kota ini kan ex officio kepala BP Batam nih. Jadi kalau kita bicara tentang lahan, anggap segala macam gitu, terutama untuk TPS, sebenarnya gampang nih. Pak Amsakar sebagai kepala BP Batam yang notabene mengurusi masalah lahannya nih. Nah, apalagi sekarang Pak Bu Wakilnya pun ex officio juga wakil kepala. Tidak ada kesulitan kan? Mungkin. Pandangan Pak Dewan sih gimana tuh? Anggaplah barangkali pemerintah Kota Batam susah cari lahan karena memang ini lahan harus BP. Nah, sekarang harusnya mudah kan? Untuk TPS lah. Iya. Kira-kira sebenarnya menurut saya kalau pemerintahan yang baru ini ya, Pak Wali dan Bu Li ini tentu nanti mengarahnya untuk penyelesaian sampai ke sana. Ya. Karena untuk ujuk-ujuk memberikan tempat pembuangan sampah itu kan harus dicek dulu, Pak. Harus dicek dulu. Apakah ini sudah PL orang? Nanti kita suruh buat di sini, tahu-tahu ini PL orang. Di sana kan mereka masih masih memeta-metakan. Kecamatan Sekupang ini di mana sih yang bisa dibikin penempatan pembuangan sampah kayak gitu kan? Itu harus dipeta-petakan, Pak. Bukan sembarangan main serabutan, udah taruh aja di sini, nanti akan timbul masalah baru lagi dengan pemilik lahan itu. Gitu. Mudah-mudahan ini informasi pencerahan nih ke ini. Nah, yang kedua nih, yang tadi lagi booming masalah penertiban Kembali penertiban lagi ya, penertiban nih. Ini kan salah satu dua poin ini, sampah dan penertiban papan reklame. Ya mungkin saya yakin Pak Dewan sebagai masyarakat di sisi lain sebagai masyarakat dan juga pengusaha, banyak dong kawan-kawan yang terlibat di ini pengusaha itu. Mungkin ada keluhan. Dan ini harus disampaikan juga ke pemerintah. Gimana? Jadi sebenarnya masalah reklame ini juga menjadi suatu isu yang yang lumayan hangat ya Pak diomongin di media, di publik, di kedai-kedai kopi para teman-teman pengusaha reklame ini. Saya juga sudut pandang saya apa sih yang menjadi persoalan terhadap pemerintah sehingga ini semua disapu habis dulu secara masif? Karena dalam hal ini kami belum duduk bersama untuk apa yang menjadi persoalan reklame-reklame yang ada dibongkar-bongkar sekarang lah ya. Betul. Nah, itu kita belum ada diajak duduk bersama, disampaikan persoalannya ini. Yang kami dengar selama ini katanya tidak sesuai dengan aturan ya, tidak membayar tidak. Termasuk juga masalah kontribusi pajak terhadap pemerintah. Yang dikomplain mereka, mereka memancangkan titik reklame itu tentu tadinya sudah ada izin dong. Izin dari BP Batam. Betul. Ya. Kan tidak berani juga mereka menyambut. Iya, artinya seperti saya lah. Walaupun kita dewan, kita pancang aja di situ tanpa berkoordinasi dengan datang juga petugas. Ngapain ini? Tidak mungkin ya kan? Tidak mungkin. Ini yang perlu disosialisasikan, Pak. Iya. Karena supaya jangan ada timbul praduga-praduga yang yang tidak sesuai harapan kita. Kayak gitu loh. Kalau kita sudah duduk bersama, berikanlah pandangan, sosialisasikanlah kepada pengusaha-pengusaha reklame, kita tertibkan dulu, kita bongkar tidak rusak, kayak gitulah kira-kira ya. Karena membikin itu juga kan pakai biaya, Pak. Memancang itu juga pakai biaya. Nah, jadi ya kalau saya bisa memberikan pandangan kepada teman-teman pemerintah, ya cobalah dirilis yang benar, diajak duduk bersama pada pengusaha-pengusaha reklame ini supaya tidak ada bising, tidak ada sanggahan-sanggahan ketika pemerintah bekerja untuk menertibkan itu. Kenapa saya bilang harus duduk bersama? Mereka biar tahu apa persoalannya sebenarnya kalau ditertibkan ini. Izin Pak Dewan, terkait masalah ini menarik juga nih. Setidaknya ini kan hajat hidup orang banyak nih, ya kan, tidak hanya pengusaha, juga pengusaha kan punya mitra juga ya, yang pemasang iklannya segala macam gitu kan.
Apa memang secara kelembagaan nih DPRD memang nggak pernah diikut diskusi lah terkait masalah rencana adanya seperti penertiban seperti itu. Secara kelembagaan ya? Untuk sementara ini, setahu saya kami belum pernah diajak duduk bersama dengan pengusaha-pengusaha reklame dengan pemerintah untuk pemerlakukan penertiban seluruh reklame yang tanpa izin. Nah, seperti itu. Tanpa izinnya izin apa? Itu kan harus kita tahu juga. Izin apa yang tak ada, titik apa yang tak ada, belum membayar retribusi atau apa. Artinya kalau hanya dia belum hanya ada tunggakan belum menyelesaikan retribusi, ya ditagih saja gitu loh. Nggak usah dicabut gitu. Nggak usah dicabut. Nah, itu harapan pandangan saya ya, ini pandangan saya. Kalau ini disapu habis nanti takutnya nanti kan ya seperti ini terjadi. Ada presiden yang kurang persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah pengusaha-pengusaha itu. Gitu loh. Nah, mungkin maksud saya gini Pak Dewan. Mungkin kan Dewan juga punya hak inisiatif untuk meminta penjelasan itu terhadap pemerintah. Mungkin di internal Dewan apakah didiskusikan juga hal ini atau gimana? Terutama di Komisi 1 lah. Ya, kemarin teman-teman reklame itu juga sudah ada telepon-telepon kita banyak lah yang telepon. Nah, tentu artinya udah menyerap aspirasi kan? Sudah. Itulah tupoksinya salah satu. Iya, teman-teman sudah menyampaikan, maupun itu teman-teman dari BP juga kan sudah menyampaikan. Ini sebenarnya titik-titik yang sudah ditempatin mereka juga sebenarnya sudah ada izin dari BP Batam, gitu kan. Nah, tentu dengan pemerintahan baru mereka bisnis plan-nya itu seperti apa? Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota kemarin di Komisi 6 itu. Harapan mereka, harapan Pak Wali Kota sekarang contohnya cuman 20 miliar atau berapa kayak gitu ya, 200 miliar ya, 200 miliar. Harapan mereka bisa jadi berapa kayak gitu ya. Ada kenaikan. Ada kenaikan. Tapi dengan titik-titik yang sekarang ditertibkan, nanti akan dipasang lagi pediatron sehingga pendapatan daerah bisa menambah dari situ. Harapan Pak Wali Kota sih bagus. Kedepannya, tetapi pandangan para pengusaha reklame yang kecil-kecil ini tentu semuanya kan harus ada sosialisasi. Harapannya seperti itu. Mereka katanya mau sosialisasi tidak tidak ditanggapin, seperti itu. Banyak yang mengadu sama kita seperti itu. Berarti bisa menjadi PR lah. Jadi harapan saya pemerintah juga harus bijak lah untuk melakukan segala sesuatu yang menyangkut hajat masyarakat lah. Oke, baik. Pemirsa Gus Indonesia semakin menarik nih dengan Pak Dewan, Pak Ucok atau Pak Hendrik. Kami sering memanggil Pak Ucok juga. Kami akan teruskan obrolan kami tadi terkait masalah bagaimana penertiban reklame sampah sudah kita ini. Nah, di sisi lain beliau juga memang salah seorang warga biasa, masyarakat biasa yang juga bersosialisasi, bersosial, berkomunitas juga di komunitas-komunitas lain, sosial terutama. Itu akan kita bongkar setelah yang satu ini. Baik pemirsa Goes Indonesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita di Ngobrol Everywhere di channel Goes Indonesia bersama Pak Ucok atau Pak Hendrik, anggota DPRD Kota Batam di Komisi 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Dewan, ini kan dengan aktivitasnya sibuk sebagai anggota Dewan, pengusaha juga. Di sisi itu saya tengok Pak Dewan sekarang jadi pengurus satu lembaga organisasi ya, Pujakusuma. Paguyuban ya? Paguyuban. Paguyuban ya. Apa itu? Suami bisa ceritakan nih ke pemirsa Goes Indonesia nih. Apa di Pujakusuma nih? Paguyuban Pujakusuma. Ini sudah berdiri dari tahun 80-an ya. 80-an? Iya. Jadi Pujakusuma itu cukup lama juga ya? Lama. Pujakusuma itu putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh iya. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi apa ya? Orang-orang dari tanah Jawa yang lahirnya di Sumatera. Termasuk Pak Dewan ya? Iya, termasuk kita juga sebenarnya Jawa. Iya. Gitu. Jadi lanjutkan Pak Dewan. Jadi kebetulan
waktu di Kepri ini kan sudah habis masanya Pak Sugianto ya, Pak Sugianto yang PDIP ya, habis. Nah, sehingga saya dipercayakan untuk menjadi ketua Pujakusuma Provinsi Kepri. Jadi ya saya sebenarnya tadinya malas juga saya paguyuban ini uang keluar aja nih yang banyak kayak gitu kan. Sosial aja. Sosial aja. Iya, oke. Tetapi ya sudahlah. Karena saya diminta oleh Bapak pembina dan Pak Eko Sepianto selaku ketua umum, Pak pembinanya, Bapak Wakapori kemarin ya, Pak Agus. Ya saya udahlah, saya siap aja untuk menerima tugas sebagai mereka. Berapa tahun tuh periodenya? Saya sampai 2028. Berarti baru ya? Baru, udah 2 tahun ya? 2 tahun? Setahun lebih lah ya. Iya, setahun lebih. Jadi kalau boleh Ketua, memang komunitas, mohon maaf nih, komunitas saudara kita dari yang termasuk Pujakusuma itu di Kepri ini gimana tuh? Kalau di Kepri ini Pujakusuma itu kita hitung 21%, Pak. Iya. Iya. Yang Pujakusuma ya? Iya, Pujakusuma. Artinya 20. Orang dari Sumatera Utara, tapi memang Pujakusuma gitu. Iya, 21%, Pak. Iya. Bukan harus dari Sumatera Utara, Sumatera, Pak. Oh, Sumatera. Iya. Oh iya, Sumatera. Kelahiran Sumatera. Iya. Bukan Sumatera Utara ya? Bukan, Pak. Soalnya mindsetnya itu kirain Sumatera Utara gitu loh. Enggak. Di Sumatera, dari Sumatera. Bandar Lampung sampai ke Aceh sana. Itu ya? ya? Iya, betul, Sumatera. Dan itu tersebar di seluruh Kepri itu hampir 20% komunitasnya ya? Iya, di Kepri ini 21%, Pak. Batam sendiri? Iya, 21%. 21% Artinya juga? Seluruh Kepri lah ya. Kepri. Iya, Kepri itu 21%. Penduduknya kalau Batam 1.200.000 ya, apa 1,3 ya. Atau kemudian di pulau-pulau dan di kabupaten-kabupaten lain mungkin anggaplah 1 juta lebih juga gitu, berarti 2 juta. Nah ini aktivitas atau ke apanya Pujakusuma ini? Ya namanya paguyuban itu hanya silaturahmi, ya. Nanti ada sosial juga. Sosial, gitu namanya ya. Paguyuban itu tentu sosial yang ditonjolkan. Tentunya dong, kalau sebagai orang politisi ya cukup ini juga lah dengan jabatan ketua paguyuban itu kan ada dulu kan nilai plusnya juga, betul tak? Ya, yang menilai hanya masyarakat lah, gitu kan. Oh, gitu. Nah, kita karena diamanahkan menjadi pimpinan tertinggi di Kepri, tentu kita harus bisa, kata orang Jawa itu mengayomin lah ya, mengayomin seluruh tingkatan lah. Gitu. Kalau dibilang apa ya, ya namanya paguyuban itu sampai di mana sih? Kalau dibilang ya karena kita orang politik. Itu setiap daerah, Kota Batam, Tanjung Pinang itu ada memang? Ada semua. Ada ya? Udah saya bentuk semuanya. Udah. Ini besok hari tanggal 19 saya mau, sore nanti saya mau ke Tanjung Balai Karimun untuk melantik di... Oh, pelantikan di sana? Iya. Oh, luar biasa. Iya. Berarti hampir udah semua di 7 kabupaten kota di Kepri ini udah semua atau belum? Natuna sama ini yang belum, Natuna Anambas. sama Anambas. Oke. Yang tapi rencana ada di sana? Iya. Dan jauh Pak di sana. Ini kita bolak-balik aja, nggak ada yang ngongkosin pakai Iya. Gitu. Oke Pak Pinsan Goes Indonesia, di sesi di penghujung waktu kita ngobrol mungkin ada hal-hal statement, closing statement dari Pak Dewan untuk pemirsa Goes Indonesia, baik itu ke Pujakusuma maupun terhadap pemerintah Kota Batam yang mau sampaikan Pak Dewan untuk closing statement kita di obrolan kita ini pada. Baik, itu tadi obrolan-obrolan kami sekilas buat pandangan-pandangan yang saya sampaikan, maupun itu di masyarakat maupun itu di pemerintahan dan di teman-teman DPRD juga. Tidak ada niat lain selain untuk memberikan motivasi, selain memberikan untuk untuk membangun Kota Batam supaya lebih baik lagi. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pandangan-pandangan positif buat teman-teman seluruhnya, maupun itu aktivis DPRD maupun itu pemerintah daerah. Untuk warga Pujakusuma, ada himbauan? Untuk warga Pujakusuma, harapan saya warga Pujakusuma di seluruh penjuru Kepri, dimanapun berada, teruslah tetap kita kompak, teruslah kita guyup, menyatukan, supaya menjaga
ke Kantipmas untuk di Kepri, sama-sama kita jaga Provinsi Kepulauan Riau ini. Baik, terima kasih Pak Ucok atau Pak Hendrik. Baik pemirsa Goes Indonesia, tadi obrolan santai kita di rumah beliau ini, di rumah Pak Hendrik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di Ngobrol Everywhere bersama Pak Hendrik, anggota DPRD Komisi 1, memberikan pencerahan dan informasi untuk kita semua bahwa dalam hal tatanan pemerintah tidak serta-merta perubahan itu dilakukan secara cepat. Ada proses yang harus dilakukan sebagaimana yang disampaikan beliau, apalagi beliau tadi menyampaikan sebagai mitra kerja pemerintah juga tidak hanya walaupun satu koalisi akan tapi tetap juga ada koridor untuk mengkritisinya selagi itu membangun, dan juga untuk para aktivis segala macam, pemerhati lingkungan, pemerhati pemerintah berkontribusi sesuai dengan fungsi masing-masing, memberikan yang terbaik untuk pembangunan Kota Batam terutama dan wilayah Kepri. Demikian obrolan kami di Ngobrol Everywhere. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Ngobrol Everywhere Goes Indonesia bersama saya Hadi Sanja. Sampai jumpa. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana.